Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 30 April 2022, pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Para murid Yesus menyeberang dari tempat di mana Yesus memperbanyak roti dari 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus setelah katakanlah menyelesaikan pekerjaannya, dia berangkat ke gunung seorang diri. Orang selalu memahami Yesus pergi untuk berdoa, sementara para rasul menyeberang dari tempat itu ke Kapernaum. Dan dalam penyeberangan itu terjadilah laut atau danau bergelora karena angin kencang. Tetapi tepat pada waktunya Yesus muncul, lalu kemudian menaiki perahu para rasul, dan dalam sekejap ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini, para rasul akhirnya sampai di tempat tujuan, yakni di Kapernaum dengan selamat. Pengalaman para rasul ini mengungkapkan kebenaran iman bahwa kalau hidup itu diibaratkan dengan sebuah penyeberangan atau sebuah perjalanan menyeberangi lautan kehidupan, terkadang kita mengalami gelora laut, gelombang yang hebat, dan kita akan bisa sampai di tempat tujuan kita kalau Yesus ada bersama dengan kita dalam penyeberangan itu, dalam perjalanan itu. Memang gelora laut kehidupan, gelombang kehidupan, kesulitan-kesulitan apapun yang muncul seringkali membuat kita goyah, bahkan takut dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi pengalaman para rasul dalam bacaan Injil hari ini lagi-lagi meneguhkan dan menguatkan setiap orang yang percaya, saya dan Anda, kita semua, untuk tidak pernah takut, karena tepat pada waktunya Tuhan akan hadir. Dia akan menaiki perahu kehidupan kita supaya dalam dan bersama dengan Dia kita sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Kita sampai di tempat tujuan. Tempat tujuan terakhir kehidupan kita adalah rumah Bapa. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama hari ini kepada kita diceritakan di tengah penderitaan yang dialami oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain, karena mereka ditangkap, disidangkan dalam mahkamah agama. Di tengah penderitaan itu ada kabar gembira lain yang muncul dalam cerita yang sama, juga seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, yakni semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus
yang para rasul wartakan sesudah kebangkitan Yesus. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan ditegaskan dalam bacaan pertama, termasuk di dalamnya banyak juga para imam yang menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus. Para imam yang sebelumnya sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Yang sebelumnya boleh kita katakan masuk dalam kelompok orang yang menghukum mati dan membunuh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, nilai apa yang bisa kita petik dari cerita bacaan pertama hari ini? Satu yang pasti menurut hemat saya adalah di tengah atau di balik penderitaan karena karya pewartaan atau karena iman akan Yesus, itu muncul kegembiraan dan sukacita. Apa itu? Penderitaan karena Kristus tidak pernah sia-sia. Kalau para rasul Yesus, Petrus dan teman-temannya menderita, mereka ditahan, mereka dipenjarakan karena mewartakan Yesus yang menderita, yang telah disalibkan dan kemudian bangkit. Mereka memang menderita, mereka ditahan, mereka dipenjarakan. Tapi di sisi lain, kabar gembira yang muncul adalah semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Artinya, penderitaan karena Kristus tidak pernah sia-sia. Saudari dan saudara yang terkasih, kiranya pengalaman para rasul dalam bacaan pertama hari ini meneguhkan dan menguatkan kita bahwa ketika kita mau menderita karena Kristus dan demi Kristus, karena iman akan Kristus, ingatlah, penderitaan kita tidak pernah sia-sia. Penderitaan kita akan memberi atau membuahkan hasil yang menggembirakan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang kita layani, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, menderita demi Kristus bisa kita alami ketika kita misalnya terlibat dalam berbagai macam aktivitas gerejani. Kita mungkin terlibat sebagai lehkom, sebagai pemasmur, kita terlibat sebagai misdinar, sebagai prodiakon atau asisten imam, kita terlibat sebagai ketua lingkungan, sebagai korwil, sebagai anggota DPH. Kita mungkin terlibat dalam kelompok kategorial tertentu, membidangi seksi tertentu. Kita mungkin mengalami penderitaan di sana. Tapi jangan lupa, penderitaan dan pengorbanan yang kita berikan, yang kita alami, sekali lagi, tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Pasti akan memberikan buah-buah kebaikan, kegembiraan serta sukacita. Karena itu, kiranya pengalaman para rasul dalam bacaan pertama hari ini membuat kita untuk tetap tegar menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kita, menghadapi penderitaan karena kita mau melayani Kristus demi iman kita. Kita yakin dan percaya Tuhan yang mendampingi dan menyertai para rasul juga akan tetap mendampingi dan menyertai kita yang mau mengabdikan diri dengan tulus demi Dia, demi kerajaannya, dan demi umatnya. Saudari dan saudara yang terkasih,
Semoga kita semua dikuatkan oleh pengalaman para rasul seperti yang diceritakan baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Tuhan memberkati.